ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah, serulah, undanglah, galanglah. Di situ ud'unya itu tidak ada maf'ulnya. Maf'ulnya tidak muncul dalam ayat itu. Ud'u ila sabili rabbik, maf'ulnya tidak ada. Bahkan fa'ilnya juga tidak ada. Ud'u, perintah, lakukanlah olehmu, atau lakukanlah. Yang kalau kita menggunakan pendekatan semantik, perintah ini bersifat perintah terbuka, perintah yang bersifat individual. Ud'u itu bentuknya mufrad, kalau ud'u itu bentuk jamak, yang itu berarti secara kolektif. Tapi ini individual. Ud'u, ajaklah. Siapa yang diajak itu tidak disebutkan, sehingga kalau tidak disebutkan berarti ajakan itu bisa terbuka kepada siapa saja, pelakunya bisa siapa saja, yang diajak bisa siapa saja. Ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Di situ digunakan lafaz rabbik, bukan Allah. Digunakan kata-kata Rabb, bukan digunakan kata-kata Allah. Karena yang seringkali terjadi, kita lebih banyak menyebut sabilillah daripada sabili Rabb. Yang kalau kita menggunakan pendekatan lagi-lagi tafsir maudhu'i dan menggunakan pendekatan bahasa, maka yang digunakan di situ adalah asma Allah sebagai Rabb, bukan Allah sebagai Allah. Artinya kalau kita menggunakan pendekatan bahasa ini, maka yang ditekankan adalah rububiyahnya, bukan uluhiyahnya. Kalau kita kemudian kaitkan Rabb itu dengan maknanya, maka Rabba yurabbi tarbiyatan, itu bisa berarti mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, mengayomi, melayani dan sebagainya. Sehingga dalam konteks ini bisa kita maknai ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu yang maha mendidik, maha melindungi, maha mengayomi dan sebagainya. Dalam konteks ini dakwah kita itu haruslah dakwah yang melayani, dakwah yang mencerahkan, dakwah yang memberikan perlindungan, dan dakwah yang membuat manusia semakin berdaya dengan dakwah kita itu. Karena penekanannya adalah rububiyah, bukan uluhiyah. Sehingga karena pendekatannya adalah hal yang sifatnya service, delivery, educate, enlighten, dan bentuk-bentuk lain. Ini boleh minum ya Pak Rektor. Maka pintu-pintu dakwah itu harus kita buka ke arah servis ini, ke arah pelayanan itu. Karena mohon maaf, seringkali dakwah kita selama ini lebih menekankan pada hal yang sifatnya uluhiyah terlebih dahulu, baru kemudian rububiyahnya belakangan. Dalam konteks masyarakat yang terbuka, menurut saya dakwah yang terbuka itu harus lebih menonjolkan hal sifatnya, sifat-sifat Allah sebagai Rabb daripada sifat-sifat Allah sebagai ilah. Dan oleh karena itulah maka kemudian diperintahkan caranya bagaimana. Cara yang pertama adalah bil hikmah. Bil hikmah seringkali diterjemahkan dengan cara yang bijaksana. Itu terjemahan yang saya kira tepat. Tetapi kalau bijaksana saja itu mungkin sifatnya masih terlalu abstrak. Sehingga kalau kita menggunakan pendekatan lagi-lagi tafsir maudhu'i, maka bil hikmah itu bisa berarti bil ilmi, berdakwah dengan ilmu. Karena hikmah di dalam Al-Quran juga bisa berarti ilmu, dan oleh karena itulah maka para nabi juga disebut sebagai ahli hikmah, bahkan mereka juga minta diberikan hikmah. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam
beliau berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Luqman itu diberikan oleh Allah al-hikmah, yang kalau kita baca secara sederhana dalam tafsir, hikmah itu berarti orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Karena ada orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Ada orang yang pintar dan benar, ada orang yang pintar dan kesasar. Nah, tidak tahu kita termasuk yang mana itu. Ada orang pintar dan kesasar, dan ada orang pintar yang benar. Nah, hikmah adalah ilmu yang menuntun pemilik ilmunya itu senantiasa berada pada kebenaran dan mengajak kepada kebenaran. Hikmah dalam pengertian yang kedua juga berarti as-siyasah, berarti politik. Di Muhammadiyah itu dikenal lembaga hikmah dan kebijakan publik. Biasanya yang di lembaga hikmah itu adalah para politisi dan para ahli politik. Sehingga al-hikmah dalam pengertian ini adalah ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu bisyasah, dengan cara dan pendekatan politik. Karena seringkali ada yang berpendapat dakwah dan politik itu dua hal yang terpisah. Itu sama sekali pandangan dan pendapat yang tidak tepat. Bahkan kalau kita melihat misalnya bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan, mengapa ayat yang turun di Mekah itu adalah ayat-ayat tauhid, dimensi politiknya sangat kuat karena tauhid membawa spirit egalitarisme kemanusiaan dan semangat melawan feodalisme budaya di Arab pada waktu itu. Oleh karena itulah maka bil hikmah itu berarti bisyasah. Kemudian yang ketiga, bil hikmah itu bisa berarti bil hukmi, atau dengan menggunakan pendekatan hukum, pendekatan regulasi, atau pendekatan perundang-undangan dan bentuk-bentuk lain yang bersifat hukmiyah. Dalam kaitan inilah maka strategi dakwah kita ke depan itu harus lebih menekankan pada tiga aspek ini. Dakwah dengan kekuatan ilmu, karena yang seringkali terjadi sekarang ini, umat ini seringkali diasosiasikan sebagai komunitas yang tidak berilmu. Dakwahnya itu seringkali menunjukkan dakwah bukan untuk kelompok intelektual atau bukan dengan cara intelektual, tetapi menurut saya dakwah ke depan itu penentunya adalah knowledge supremacy atau kekuatan ilmu, dan itu yang harus menjadi bagian dari strategi dakwah kita ke depan. Strategi dakwah yang pertama ini meniscayakan kekuatan sumber daya manusia.